kenapa sih di masa pandemi proyek Bapak bisa berhasil? Rumahnya seperti apa? Nah, itu yang saya syuting hari ini supaya memberi masukan kepada developer yang lain, jangan patah semangat loh. Ini masih banyak kok yang berhasil. Ayo belajar sama yang berhasil. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktunya sudah hadir dalam acara Protox kali ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana membangun sinergi di dunia properti. Dengan di sini ada narasumber kita, ada Bapak Ismet Natakarmana yang sudah hadir pada sesi kali ini. Saya akan sapa narasumber kita hari ini. Di sini ada Pak Ismet Natakarmana. Terima kasih Pak Ismet atas waktunya, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Beliau sudah berkecimpung di dunia properti di tahun 92 dan menangani proyek pertamanya yaitu ada di Bekasi Industrial Estate City yang biasa dikenal sebagai Lipo Cikarang. Lalu di tahun 94 beliau membuka agen bernama Business Club dan dipegang lebih dari 55 proyek ya Pak di tahun 2008. Lalu di tahun 2009 beliau mulai mendirikan bisnis sendiri yaitu ada One Property. Dan di tahun 2019 Pak Ismet mendapatkan penghargaan dari Property and Bank yaitu The Most Persistent and Committed Property Marketer Pak sebagai Special Award. Betul. Wah, boleh diceritain nih Pak, awal mulanya Bapak bisa terjun di dunia properti sampai sekarang ini Pak. Ya, awalnya saya ini saya sarjana ekonomi ya, tapi saya itu bekerja karena saya jiwanya marketing, saya kerja pertama itu menjual panci dari Prancis. Bayangin, iya sarjana ekonomi tapi jualannya panci gitu. Nah terus bos saya itu direktur yang jual panci dari Prancis ini diajak sama temannya yang jadi direktur di Lipo. Akhirnya kita mulailah di sana di Lipo Cikarang dari jualan panci jadi jualan properti. Awalnya. Tapi kenapa saya direkrut? Karena itu Lipo itu dulu yang pertama menjual rumah dengan melibatkan ibu-ibu. Karena waktu kita jualan panci itu kan semuanya jualnya ke ibu-ibu kan. Penjualnya, retailer itu ibu-ibu gitu. Nah, ibu-ibu ini saya ajak untuk jualan properti. Dan itu tahun 93 kali ya. Itu pertama kali saya bisa jual 2.000 rumah dalam 1 bulan. Sampai kacau balau itu. Double covering gitu. Nah, itu ibu-ibu itu saya ajak naik bus ke Lipo Cikarang waktu itu namanya, belum Lipo Cikarang ya. Bekasi Industrial Estate City. Terus berubah jadi Cikarang. Itu awal mulanya saya tuh. Berarti istilah the power of mama tuh betul ya Pak? Iya, the power of mama udah ada dari sejak zaman dulu. Karena mama itu menembus mama tuh gampang daripada laki-laki menembus laki-laki itu lebih susah. Tapi kalau mama lawan mama lebih gampang. Jadi jualan properti itu seperti, lo mau nggak beli? Bagus lo gini-gini. Kalau sales datang ke bapak-bapak kan langsung ditolak. Nah itu sudah ada sejak 20 tahun yang lalu tuh. Baik, dan terus kemudian akhirnya bisa banyak menjual properti, melibatkan juga dari ibu-ibu yang sebelumnya dekat juga ya Pak ya untuk jualan. Kemudian ketika menjual proyek properti yang misalnya di launching oleh developer atau misalnya yang dari masyarakat umum atau ada proyek khusus, bagaimana Pak caranya Pak? Ya, saya ini kan pertama ini kan pegang properti itu saya kebanyakan itu adalah sole agent ya. Sole agent itu artinya developer meminta saya untuk mencari marketing. Nah, ketika dapat marketingnya itu digaji oleh developer, jadi in-house agent. Dan saya juga mengajak ibu-ibu awalnya.
Tapi lama-kelamaan ibu-ibunya udah pada nggak mau gitu. Zaman udah berubah. Nah, saya libatkan izin-izin properti gitu. Saya undang ajak-ajak izin properti. Kurang lebih gitu awalnya. Awalnya untuk menjual properti dengan ibu-ibu, terus diganti dengan agent. Selanjutnya ya kurang lebih terus begitu menjual properti. Wow. Cara menjual properti. Berarti Pak Ismet juga bisa dibilang sudah dikasih kepercayaan dari owner Pak atau dari developernya untuk kayak menggather atau mengumpulkan beberapa agent gitu untuk membantu mereka menjual propertinya, seperti itu ya Pak. Dan itu gimana cara memilih orang-orang yang tepat Pak untuk diposisikan menjadi timnya Pak Ismet pada saat itu ya Pak ya, karena kan ya mungkin seperti kita tahu untuk bisa menjual sebuah properti itu kan nggak mudah Pak. Iya, sebenarnya gini, saya itu kan orang lihat saya ini kan spesialis menjual proyek properti sulit. Jadi ketika saya menjual properti, ketika menjual properti sulit, kepala saya juga sakit. Bagaimana cara jualnya? Gitu. Tapi karena saya suka tantangan, akhirnya saya coba. Dan setiap saya coba, tentunya ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Tapi sebagian besar berhasil. Nah, ketika saya mencoba, lama-lama kan saya jadi kreatif. Gitu. Nah, akhirnya saya dari waktu ke waktu, saya itu menjadi konsultan dari si developer. Jadi baik yang dari yang masih dari tanah maupun sampai yang mereka sudah jual terus mereka nggak laku, gimana nih Pak Ismet? Jadi saya konsultannya. Tetapi ketika konsultannya mereka minta juga kepada saya, lu cari orang deh marketingnya deh, udah yang ngurus semua deh gitu. Nah di situ jadi in-house agent, saya itu orang luar, tapi saya mengelola in-house-nya. Berarti gitu. Pada saat itu kalau posisinya sebagai konsultan ya seperti yang tadi Pak Ismet sampaikan ya, posisinya ditunjuk langsung oleh developernya sendiri gitu ya. Tapi berarti nggak hanya cuma satu developer dong Pak ya, yang minta tolong ke Pak Ismet berarti? Iya, banyak. Saya kan sampai hari ini kan saya udah pasarkan kurang lebih 200 developer gitu. Wow. Berarti nggak hanya cuma yang gede-gede aja tuh Pak ya? Berarti Lipo itu salah satunya gitu kurang lebih? Ya, Lipo itu awal saya mulai di dunia properti. Dari jualan panci, menggunakan the power of Mama, kita masuk ke Lipo Cikarang. Dengan itu cara posisinya menjual, kalau di Lipo tuh sebagai in-house ya Pak ya? Iya, in-house. Memang saya marketing manager. Oh, sampai akhirnya berani membuat sebuah entity konsultan sendiri itu gimana ceritanya Pak? Ya, jadi ketika di Lipo itu 2 tahun, terus kan karena saya dianggap berhasil, ya semua developer cari saya lah gitu. Jadi mereka bilang, daripada lu di sana jauh, lu ikut gue deh, gue kasih lu kantor, dikasih komisi, ya kan, komisi agent, dan disupport yang lain-lain. Akhirnya di situ saya mulai independen gitu. Nah, jadi konsultan. Pak Ismet boleh tahu nggak properti apa aja sih Pak yang sering Bapak jual kan? Karena saya baca beberapa ada ruko. Apakah ada properti lainnya Pak selain itu? Iya, waktu di Lipo awalnya saya jual itu kebanyakan rumah ya, rumah. Terus ketika saya mulai menjual ruko, berarti saya mulai ke komersial. Saya ke ruko-ruko. Dan yang terakhir, saya diminta juga bantu menjual apartemen. Tapi major saya jual adalah, paling besar saya jual adalah rumah. Rumah, ruko, dan apartemen. Kurang lebih gitu. Oke. Kalau boleh tahu, yang paling challenging yang kategori apa tuh Pak? Yang paling challenging itu sebenarnya saya nih, karena gini, saya itu kan pembeli, tapi saya juga tuh investor. Jadi misalnya gini, ada ruko 50 gitu ya. Saya sebelum dipasarkan, saya lihat nih ruko yang paling bagus yang mana. Jadi ini bocorin rahasia nih, bocor rahasia developer. Jadi kan saya kepala marketing.
Saya punya anak buah ada sekitar 20, ya kan? Kan semua di under control saya kan. Nah, jadi saya pilih dulu unit 2 ruko atau 1 ruko yang paling bagus gitu. Kalau rukonya murah ya saya pasti pilih hook dan badan, karena biasanya orang yang beli hook pasti dia mau badan 2 gitu. Nah, kalau duitnya agak mahal, saya cuma beli 1 ruko. Tapi saya pilih ruko itu yang di samping hook biasanya saya beli. Di samping hook saya beli. Karena apa? Karena yang hook itu biasanya dia mau beli 2 gitu sama badan. Kalau dia bikin buat apa, kafe, buat apa, kalau 1 ruko kekecilan gitu. Makanya saya ada selalu di sebelahnya. Tapi saya nggak beli waktu itu awalnya. Saya suruh anak saya bilang, ini jangan lu jual ya. Saya bilang gitu. Lu jualan dulu deh. Saya lihat tuh. Kalau jualannya laku, baru saya bilang sama bos, Pak, ini boleh nggak saya beli? Ya developer senang dong. Saya sebagai konsultan, sebagai marketing, tapi berani beli kan. Nah, jadi saya cuma minta cicil panjang. Kalau orang-orang 24 bulan, saya minta cicil 36 bulan. Nah, disitulah saya mulai menjadi ya paling challenging lah. Paling challenging dan paling menarik gitu. Kalau rumah ya biasa aja lah gitu. Tapi ruko itu agak unik ya. Dan itu kalau untung lumayan tuh. Untung cukup besar. Kita beli 1,2 miliar, kita bisa jual 1,8 miliar. Dalam 1 tahun setengah kita bisa untung 600 juta. Dan apakah desain dari rukonya sendiri itu mempengaruhi penjualan juga nggak sih Pak? Misalnya kayak Bapak bilang kan di hook lebih cepat laku. Apa misalnya banyak dibeli dan ambil di badannya juga di sebelahnya kayak gitu? Ya kalau pemain ruko yang original, dia pasti walaupun hook mahal, dia pasti beli gitu. Nah, dia kalau beli, pasti dia beli baunya 2. Walaupun mahal, dia beli. Itu pemain real dari ruko gitu. Jadi pasti dia beli hook dan badan. Kalau dia belum beli kan saya beli dulu yang badan, biar dia beli saya punya nanti, hook dan badan. Baik. Ya. Dan yang yang pernah Bapak jual itu untuk nilai yang paling tinggi berapa Pak? Dan yang paling banyak lakunya Pak? Ya waktu itu kan tuh zaman dulu ya, kan ruko masih 800 juta sampai paling tinggi ya 2 miliar lah ya, zaman dulu ya. Kalau sekarang kan ruko udah mahal-mahal ya, apalagi lokasinya di tempat yang strategis pasti jauh lebih mahal. Wah, oke. Baik, dan yang ruko yang gampang laku dan mudah dijual dan yang susah dijual tuh yang seperti apa Pak? Apakah tergantung dari strategi? Saya cerita ini ya. Saya cerita yang ini ilmu yang nggak bisa didapetin dimanapun nih. Saya alamin sendiri soalnya ya. Jadi kan karena saya sering mendapatkan proyek sulit, akhirnya saya kan jadi kreatif ya kan. Nah, ini saya pernah pengalaman karena mereka dengar saya bisa jual ruko mati, ruko sulit. Nah, mereka minta tolong saya. Ketika saya lihat kepala saya juga sakit. Bagaimana jualnya ruko ini sudah agak kusam ya. Udah 2 tahun, 3 tahun nggak laku-laku. Memang lokasi cukup bagus di pinggir jalan. Tapi mungkin waktu dipasarkan, harga yang diminta oleh developer sama daya beli dari masyarakat itu selisihnya terlalu tinggi. Sehingga barang itu nggak laku. Nah, waktu saya pertama kali dikasih, itu ruko tidak laku. Akhirnya saya lakukan apa yang pertama? Nah, saya lakukan, mungkin ada gambarnya udah bisa ada gak? Ya, ini pelajaran paling mahal nih buat yang dengerin nih hari ini. Bocoran ya nih. Iya, oke gini ya. Ini ada 12 ruko yang belum laku ya. 2-3 tahun nggak laku ruko ini. Kalau ruko ini masih bersih, ya sudah, biarlah. Tapi kalau ruko ini sudah kusam, kita cat ulang, warnanya cari yang cerah gitu ya, yang orang tuh pengen masuk gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, brandnya kita ganti. Ini sebenarnya nggak ada gunanya, tapi ini ada impact-nya. Brandnya, kalau dulu namanya rukonya
Gria Sentosa, Ruko Gria Sentosa. Nah itu kita ganti, rukonya kita ganti Mansion Square atau apa Square misalnya gitu. Nah, namanya agak keren gitu, supaya orang lihat, oh ini ruko keren. Tapi ada fungsinya nggak ada fungsinya ini. Nah fungsinya ini yang saya jelasin sekarang nih. Ruko itu fungsinya kan untuk komersial, ya komersial artinya orang membeli ruko itu tujuannya untuk buka usaha. Nah, sekarang ini ada 12 ruko nggak laku. Apa yang saya lakukan pertama kali? Yang pertama saya lakukan pertama kali adalah saya tawarkan orang-orang untuk buka usaha di ruko ini dengan gratis. Wow. Itu yang ada huruf B, 4 itu bergandengan. Nah, saya masukin jualan apa? Jualan fashion, jualan sepatu, jualan pokoknya sesuatu yang tidak merusak ruko gitu. Karena saya pinjamkan ini free 6 bulan. Nah, karena free 6 bulan, ya mereka mau dong, di pinggir jalan, buka usaha 6 bulan gratis, buka aja gitu. Mereka nggak perlu dekorasi yang luar biasa gitu, yang sederhana aja gitu. Ketika 4 ini buka, orang yang lewat, dia lihat gitu. Oh, rukonya udah buka ya gitu. Nah, saya pasang lagi ada di yang huruf S. Huruf S itu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan ruko itu terjual. Padahal yang huruf S maupun yang huruf B itu rukonya semua belum terjual. Belum terjual 8-8-nya itu. 12-nya belum terjual. Jadi saya pinjemin 6 bulan untuk yang di huruf B. Mereka buka usaha, jadi kelihatan ruko itu hidup. Oh, ada yang buka ya, berarti ada kehidupan nih usaha di sini gitu. Nah, tapi karena saya mau jualan tujuannya, maka saya pura-pura bikin sudah ada 4 yang laku. Jadi sisa yang masih ada berapa? Masih 4. Ya, masih 4. Jadi orang kalau mau tinggal sedikit ya, ayo deh gue cepet beli deh gitu. Nah, mulailah dari situ, orang mulai beli tuh. 1, ya kan, 2, 3, 4, akhirnya habis tuh 4. Nah, ketika 4 habis, yang S-nya saya buka 1. Saya buka 1, kan orang udah nggak inget. Kalau sampai orang tanya, ini bukannya dulu terjual? Iya, ini orangnya dia beli di tempat lain yang lebih gede, dia mau jual lagi. Jadi saya buka 1. Nah, jadi kelihatan sisa berapa? Oh, sisa 3 kan? Nanti udah habis lagi, saya buka lagi 1. Sisa 2 kan, laku lagi, saya buka 1 lagi, sisa 1 sampai benar-benar terjual, gitu. Ya, nah yang B ini dia kan sudah usaha 6 bulan kan, jadi kita kasih kesempatan dia 6 bulan kan. Tapi kalau misalnya di bulan ke-5 sudah habis, kita ngomong sama yang B, kita nggak usir begitu saja. B, ini semua sudah dibeli nih, kamu usaha kan kelihatannya maju kan? Saya prioritasin kamu mau beli apa enggak? Kan bisa KPR bank. Nah, biasanya mereka yang sudah maju, mereka beli juga gitu KPR bank. Nah, tapi jadi malah pancingan ya Pak? Betul. Tapi yang nggak bilang, wah gue nggak gue misalnya ada B di sini ya, 1 beli, kan masih 3 ini kan belum terjual kan? Saya tanya yang sebelahnya, Bapak mau beli kan? Oke, sisa 3 yang belum terjual kan? Sudah buka usaha tapi belum terjual. Saya tanya satu lagi, Bapak misalnya jualan fashion, Pak, fashion gimana? Wah, saya ini kurang bagus kayak gini-gini. Oke Pak, maaf nih Pak, soalnya ini ada yang mau beli. Saya kasih waktu Bapak 2 bulan lagi ya. Kalau Bapak 2 bulan lagi mau beli, ya udah putusin. Kalau enggak, saya jual ya. Nah, saya jual lagi yang B yang 1. Laku lagi, sisa 2, lama-lama habis semua. Kurang lebih begitulah teorinya. Keren Pak. Pak, tapi ya silakan Mas. Ya, silakan. Itu kan mungkin salah satu triks lah Pak ya untuk treatmentnya Pak Ismet untuk menjual properti yang sulit ini misalnya. Nah biasanya kan pasti ada banyak cara lagi nih yang Pak Ismet juga terapin. Nah, biasanya cara-cara itu dikomunikasikan dulu ke developernya Pak, atau memang ya udah developer tuh memberikan kebebasan Pak Ismet, yang penting properti kita laku aja, seperti itu Pak.
Enggak, kan kalau yang 12 ini kan sudah jadi dan nggak laku, mereka pasrah, terserah saya. Oh. Harga pun pasti turun kan. Ya, Pak, ya, Bapak ya. harga ketinggian, mana ada yang mau beli gitu ya kan. Mhm. Saya ngomong gitu aja supaya turun harganya. Kan yang penting si orang yang 12 ini kan udah mati rasa kan. Waduh, Bener-bener. gua mau harapin tinggi gagal laku. Udah deh, yang penting asal untung aja deh gitu. Nah, otomatis kalau murah kan orang lebih banyak yang beli gitu. Oke, oke. Nah, tapi kalau yang saya ada satu kompleks rukonya 50 misalnya gitu ya. Dia udah jual 20, 30 nggak laku, pasti saya komunikasi sama dia. Caranya, teknik jualnya, semua. Biasanya kalau kompleks ruko itu, yang saya lakukan itu adalah membuat kompleks itu rame dulu. Oh. Traffic sama rame. Kalau misalnya kompleks ruko itu segi 4 misalnya ya, ruko, saya kalau ada jalan tembus dari depan, tembus ke belakang, saya buka dulu jalan tembus ke belakang. Jadi semua saya bilang, ayo kalau mau ke belakang, lewat ruko kita gitu, supaya ada traffic. Kalau ada traffic, ada kehidupan. Ruko kalau nggak ada kehidupan, kompleks ruko kalau nggak ada kehidupan, dia akan jadinya bukannya kompleks ruko, kompleks perkantoran. Iya. Kalau perkantoran kan dia nggak perlu traffic, tapi kalau buat dagang usaha kan dia perlu traffic, perlu orang banyak lewat, lihat toko dia gitu. Makanya jual ruko itu kalau tusuk sate itu laku loh justru. Oh. Laku Kalau karena di rumah malah nggak pada menghindar tusuk sate loh Pak. betul, kalau rumah menghindar tusuk sate kan, tapi kalau ruko ketika tusuk sate banyak yang lihat kan. Iya. Tusuk sate ya kan di ujung gang kan. Benar. Orang lihat semua gitu. Oh, ada jualan bakso, oh ada jualan apa gitu. Makanya ruko yang menghadap jalan sama ruko yang menghadap belakang jalan itu yang depan, yang hadap jalan bisa laku habis, yang belakang jalan bisa nggak laku sama sekali dong. Itu saya ngalamin. Ya. Mereka jual yang depan habis, terus Ismet saya jual yang belakang nggak laku. Ya, itu bisa terjadi gitu. Nah itu perlu trik yang lain, kurang lebih gitu loh. Cara yang lain. Nggak semua berhasil sih, tapi majority kan kita coba ya. Akhirnya 80% berhasil sih gitu. Yang paling the worst case adalah dia turun harga gitu. Turun harga. Jadi dia nggak bisa bertahan. Ya turun harga, misalnya harganya 1 miliar, yang bagian belakang ya. Kalau yang bagian depan itu biasanya soon or later akan laku di harga yang diminta developer. Kalau bagian belakang biasanya kalau udah nggak laku, harga itu mesti turun. Karena kalau nggak, karena fungsinya udah bukan fungsi dagang ya, fungsinya udah bisa buat opportunis yang masuk, bisa atasnya buat tempat tinggal, bawahnya buat jualan. Gitu. Kalau ruko 2 lantai, kurang lebih kayak gitulah. Oh, oke. Nah, Pak, saya sempat baca juga nih Pak di beberapa artikel. Saya baca waktu pas Bapak megang One Property Group itu dulu sampai dikenal sebagai spesialis ruko sulit, Pak. Gitu, saya baca. Dan apakah ya memang yang banyak yang waktu pas di awal Bapak buka yang untuk One Property, banyak kasus-kasus ruko yang sulit dijual, Pak, waktu itu? Nggak, awalnya tuh saya itu kan gini, waktu itu saya ada pegang ruko kurang lebih 50 ya. Salah satu developer yang paling besar di Indonesia saat ini. Dan saya dekat sekali sama ownernya gara-gara itu. Jadi waktu itu ruko itu 50 unit itu sudah mati. Siapapun nggak bisa jual. Ini lucu nih ceritanya. Jadi saya ajak marketing, ya kan, saya rekrut marketing 3 orang. Ayo ikut kita mau jualan properti, developer konglomerat besar. Wah senang kan pada ikut. Oh ya Pak, oke ikut Pak gitu. Saya juga nggak tahu itu ruko itu yang mana gitu. Jadi saya ajak mereka, saya tanya sama ownernya, Pak ruko yang mana? Belok kiri. Oh ya oke, belok kiri. Ini kompleksnya ada 1000 ruko nih, kurang lebih namanya kompleks 1000 ruko. Belok kiri gitu. Nah ketika belok kiri saya lihat, oh ya Pak, di mana Pak? Di sini tulisannya terjual semua. Bayangkan kita mau jual ruko yang ada itu ditulisnya dijual. Ngeri kan? Yang ada aja orang dijual kagak laku, terus saya suruh jualan juga, pasti nggak laku dong. Dan itu belum seru gitu. Kiri gitu. Terus habis kiri kemana Pak? Lu ke belakang. Ke belakang Pak. Oke, habis ke belakang, belakangnya mana? Yang paling pojok ada 50 ruko. Terus udah gitu besoknya marketingnya yang saya ajak,
Seminggu kemudian saya udah deal sama ownernya, terus marketingnya saya ajak, udah deh kita udah deal sama bos nih, ayo kita jualan ya semuanya. Pak maaf Pak, ada 2 orang marketing. Apa? Saya udah diterima di tempat lain. Yang satu ini, kenapa? Takut dia ngeliat, waduh gila, orang gila kalian mau jualan ruko di sini. Gitu. Nah saya orangnya kan suka tantangan, coba. Nah itu pertama kali saya bikin rukonya itu jadi kompleks makanan, jadi pusat makanan. Karena saya tanya ownernya, Pak ini bikin apa ya kan? Mau buka usaha apapun nggak bisa di sana selain buat makanan mungkin masih bisa. Nah itu saya mulai di situ dan itu berhasil waktu itu. Nah sejak itulah itu kan konglomerat ruko developer besar kan. Akhirnya yang kecil-kecil kasih saya kayak ruko 16, ada ruko 12, ada ruko berapa gitu. Mereka kasih saya yang mati-mati. Nah sejak itulah saya dikenal spesialis menjual ruko yang mati. Nah, Pak, semenjak Pak Ismet tuh sudah terkenal menjadi spesialis spesialis penjual ruko-ruko yang sulit itu, Pak. Nah, jadi pada akhirnya Pak Ismet tuh dapat informasi itu, ataukah memang dihubungi oleh si developernya untuk minta tolong, atau memang Pak Ismet yang coba approach ke mereka gitu, Pak? Dan maksud saya ini akan relate dengan pertanyaan selanjutnya, Pak. Mungkin yang itu dulu, Pak. Ya jadi gini, waktu itu kan saya cuma punya dua pilihan ya. Kalau saya orang normal, ya kan, saya orang normal, ruko itu pasti saya nggak pegang. Karena anak buah saya itu juga kabur deh, saya ajakin marketing. Orang normal. Cuman choice pilihan kedua adalah kalau saya ini berhasil, maka saya dekat sama konglomerat ini gitu, yang punya proyeknya besar. Tinggal saya mau pilih. Kalau saya normal pasti saya tinggalin. Tapi kalau saya pegang dan saya berhasil, saya akan dekat sama konglomerat ini. Gitu. Dan akhirnya benar sampai hari ini saya dekat sama konglomerat ini. Jadi saya pilih yang kedua. Dan akhirnya berhasil kan. Bayangkan kalau konglomerat punya proyek berhasil, akhirnya apa? Yang lain dengar kan. Nah yang lain itu teman-temannya konglomerat ini yang kasih saya proyek-proyek yang lainnya gitu. Wow. Dan dari situ dari mulut ke mulut mereka. Jadi saya nggak hampir saya nggak pernah cari proyek gitu. Mereka biasanya mereka dengar, oh nih si Ismet nih coba gitu. Di Ismet coba. Jadi dari mulut ke mulut developer gitu. Cara pandang lain ya Pak yang Bapak lihat ya, nggak hanya yang gue bakalan susah nih ngejual ruko ini gitu, tapi kedekatan nantinya gitu, jangka panjangnya itu yang Bapak lihat. Betul. Ya, kalau saya normal pasti saya pergi dong, mungkin saya pegang proyek ini. Iya benar. Cuman kalau saya pegang, kalau berhasil, kan saya dekat sama konglomerat. Kalau dekat sama konglomerat kan teman-teman konglomerat ini kan banyak. Akhirnya saya berhasil dah. Sejak itulah saya dapat proyek banyak dari teman-temannya. Yang juga mati, itu yang jeleknya. Yang juga jeleknya itulah gitu. Sehingga marketing kalau saya ajak, ayo ikut saya nih, ikut One Property. Terus mereka bilang, enggak, One Property proyeknya mati semua, males kita, bilang gitu. Nah itu kelemahannya gitu. Okay. Tapi biasanya kalau untuk akhirnya mendapatkan tugas gitu ya dari developer ini Pak gitu, itu biasanya mereka tuh memberikan jangka waktu nggak sih Pak? Biasanya gini, mereka kan juga ada fixed cost karyawan-karyawan kan, jadi mereka tetap kasih waktu. Walaupun pasrah juga tetap dikasih waktu. Kalau nggak kan karyawan-karyawannya ini yang ada fixed cost ini kan akan keluar terus kan kalau saya nggak bisa jualan. Jadi dia kasih waktu 6 bulan. Kalau 6 bulan berhasil, ya terusin sampai habis. Gitu. Pasti ada time period gitu. Karena dia kan udah nggak percaya sama semua orang. Nanti agent yang lain nggak berhasil. Saya juga dia pikir nggak berhasil, makanya mesti ada time limit gitu. Kalau nggak berhasil lu pergi ya gitu. Karena dia ada fixed cost yang mesti keluar terus kan. Pasti ada time limitnya. Kalau time limit itu lewat, dia anggap berhasil, dia ya udah lu habisin aja deh gitu. Karena kasih orang juga orang lain nggak bisa jual kok gitu. Jadi pelajarannya adalah kalau dipilih mana yang mudah, mana yang susah, pilih yang susah, tapi dengan catatan
ke depannya itu akan lebih banyak manfaatnya Pak daripada yang Ya kalau selesai gitu aja gitu. ya kalau awal-awal masih nggak punya proyek, ya bolehlah ambil yang susah-susah. Tapi kalau sekarang ambil susah-susah sakit kepala. Pasti maunya yang bagus lah ya, masa mau nyari yang susah gitu. Iya, benar-benar. Wah, berarti kira-kira kasus yang paling sulit yang pernah dihadapi Pak Ismet itu yang apa Pak? Selain yang tadi, yang menjual 50 ruko di 1000 tadi Pak. Gitu. Ruko 1000 ya. Yeah. Ini saya pernah dikasih ini, saya waktu itu sedang sombong-sombongnya ya. Ada satu ruko, ada satu kompleks ruko itu kurang lebih 10 kali ya, 10. Tetapi itu di dalam kompleks perumahan. Dan di depannya itu ada sekolah gitu. Saya itu dengan PD-nya saya bikin ruko itu bergaransi sewa. Jadi ruko itu disewain untuk kursus-kursus karena banyak sekolah, ada 2 sekolah besar di situ. Jadi ruko itu saya sewain dulu. Saya sewain, tapi saya nggak sewain gitu. Cuman siapa yang mau sewa gitu. Wah, yang sewa banyak sekali. Karena saya sewanya murah gitu. Sewanya murah gitu. Tapi harga rukonya saya naikin, jadi kelihatannya murah kan. Nah, ternyata itu saya ngelawannya orang-orang Pluit. Maaf nih, orang-orang Pluit yang hitungannya jago gitu. Saya pikir bisa dibohongin gitu. Mereka lebih pintar gitu. Jadi akhirnya saya gagal di situ, gagal total penjualan. Nah, jadi nggak semua berhasil. Nah, itu yang saya gagal. Saya pikir, wah dengan cara begini berhasil. Oke, Bapak kalau beli dapat garansi sewa nih gitu kan. Wah, saya pikir orang senang dapat garansi sewa, investor kan. Nggak taunya lawan orang Pluit ya kan. Dia lebih hitungannya lebih tajam. Akhirnya saya jadi kelihatan begonya, kelihatan saya gitu. Ya, itu gagal itu sekali. Wah, oke. Wah, berarti tetap ada ya Pak gagalnya ya Pak. Walaupun udah dikenal banyak gitu kan. Udah sebagai spesialis ruko. Oh ya, baik. Dari tadi cerita Pak Ismet kan akhirnya Pak Ismet banyak dipercaya ya sama dari tadi satu gitu ya, pengalaman Pak Ismet yang bisa menjual properti yang sulit gitu dari sebuah konglomerat developer gitu, akhirnya dari mulut ke mulut direferensikan kan Pak sama teman-temannya si konglomerat ini. Nah itu bagaimana caranya Pak akhirnya membangun kedekatan dengan para owner-owner atau konglomerasi developer ini Pak? Sebenarnya kan saya dekat sama mereka karena mereka lihat Ismet ini bisa jualin proyeknya dia gitu. Proyek yang sulitnya dia di tangan Ismet bisa berhasil gitu. Jadi akhirnya dia referensiin temannya lagi gitu. Jadi hampir separuh dari hidup saya itu menjual proyek sulit gitu. Jadi karena proyek sulitnya berhasil, akhirnya mereka jadi dekat sama developer ini gitu. Kedekatan karena proyek yang sulit itu, proyek mereka itu saya berhasil jualin, jadi saya dekat secara pribadi gitu. Dan saya tidak pernah mau memegang proyek yang saya tidak yakin tidak laku. Trust itu yang saya pegang. Ketika mereka kasih agent yang lain, oh bisa, pasti laku gitu. Pada omong besar, akhirnya nggak bisa jual. Kalau saya lihat, oh nih kayaknya saya nggak bisa jual. Saya ngomong, Pak, maaf nih saya nggak bisa jual karena produk Bapak nih saya nggak bisa poles gitu. Saya lihat nggak bisa poles. Dan mereka sih memaklupin, ya udah kalau nggak bisa, ya udah. Tapi gara-gara saya jujur seperti itu, bisa-bisa, tidak gitu. Akhirnya mereka dekat dan mereka referensi dari teman ke teman. Nah, akhirnya saya dekat sama mereka. Gitu. Jadi dari mulut ke mulut lah lebih cenderung. Dekat itu karena dari mulut ke mulut. Ya, jadi ngambil keputusannya Pak Ismet itu untuk bisa ngambil sebuah project dari developer tuh nggak sebatas hanya berani aja Pak ya. Tetap mesti ada observasinya, tetap mesti ada. Pasti Pak. Ngobrol dulu sama si developernya gitu. Tapi biasanya misalnya Pak Ismet kasih masukan kalau kayaknya agak sulit nih Pak. Kayaknya ruko Bapak mesti dibuat seperti ini gitu. Biasanya mereka masih dapat menerima masukan dari Pak Ismet Pak. Dan mungkin bisa akhirnya itu. Ya, pengalaman saya kalau mereka dalam keadaan sulit ya, mereka pasrah. Mereka pasti akan support apa yang saya minta gitu. Karena kan ketika ketemu mereka sudah dengar saya jago jualan barang sulit gitu. Jadi karena dia dengar dan dia sudah pasrah, dia relain. Ya udah, lu mau bagaimana terserah lu lah. Gitu.
Biasanya dia serahin akhirnya. Tadi Bapak sempat bilang juga dari membangun kedekatan dengan para owner dan juga developer itu berdasarkan referral. Jadi mereka merekomendasikan Bapak ke teman-temannya juga gitu kan. Betul. Selain itu apa aja sih Pak yang bisa membuat atau membangun kedekatan antara owner dan dengan developer Pak? Selain dari referral tadi Pak. Iya, sebenarnya gini, saya cerita sedikit ya nih ya. Saya ada bikin satu komunitas, grup namanya grup Sinergi. Ya, itu berangkat dari kurang lebih hanya 100 bos-bos saya lah, kurang lebih bos atau petinggi saya awalnya ya. Nah, tapi dari waktu ke waktu mereka mau menginvite teman ke teman karena apa? Karena COVID. Karena COVID, mereka akhirnya mau masuk, dan itu saya juga disupport sama ex-bos saya Pak Andreas Nawawi. Nah, itu bekas orang ketiga di Lipo dulu. Nah, itu dia advisor saya lah. Jadi dari beliau ini saya direferensiin, masuklah temennya, masuklah yang lain. Nah, setelah COVID, mereka makin susah kan, developer ini kan. Dengan adanya komunitas ini, mereka bersatu gitu. Walaupun mereka bertetangga kompetitor, tapi di dalam grup saya mereka bersatu gitu. Nah, dari situ saya semakin dekat dengan mereka gitu. Akhirnya saya bikin YouTube namanya Matlook. Nah, YouTube ini isinya apa? Makanya saya bilang Matlook ini adalah YouTube-nya para developer, karena di dalam grup ini kita ada 200 developer. Di grup Sinergi ini ada 200 developer yang ada di dalamnya. Itu akhirnya jadi saya dekat sama mereka gara-gara grup Sinergi ini gitu. Dan Matlook ini sangat cocok nih kalau ada teman-teman supplier ya kan, mau deket sama developer ya kan, sponsorin aja. Nah, Matlook saya ini udah banyak yang sponsorin. Nanti bisa scroll cari di internet itu dari Kenari Jaya, dari Keramik Arwana, dia udah sponsor itu. Nah, kan itu karena ini YouTube-nya developer, pasti YouTube ini dibuka sama developer. Nanti sponsorin aja Matlook. Jadi itu salah satu cara untuk rekan-rekan teman-teman produk supplier yang ingin mendekatkan diri dengan para owner ya Pak. Jadi bisa langsung saling kenal dari YouTube-nya Pak Ismet, yaitu Matlook, bisa diwadahi ya Pak ya. Ya betul. Itu. Oh, oke. Di grup Sinergi ada 200 developer, tapi mereka nggak mau di-call sama supplier. Makanya biar dia masuk di Matlook, sponsor, biar si developernya yang tanya, oh ini bahan bagus, ini baru, model baru, ini bagus nih kualitasnya. Ya. Mereka akan cari di katalog Pro mungkin nyarinya ya, betul ya? Betul. Nah, betul, Pak. Ngomong-ngomong Matlook, sebetulnya Matlook itu apa sih Pak? Apakah sebuah memang yang Bapak gagas untuk sebuah media, atau memang ini jadi salah satu satu konten dari Pak Ismet gitu ya? Ya, sebenarnya Matlook itu kan awalnya kita mau bikin YouTube untuk para developer, karena developer yang ada di grup ini kan mereka belum saling kenal juga. Antara direktur ini, produknya ini, mereka kan nggak saling kenal. Nah, awalnya kita interview mereka, terus kita juga selain kita interview mereka, kita juga nah ini dia nih contohnya tuh ya, itu isinya developer semua itu. Nah, jadi mereka nggak saling kenal, kita syuting, akhirnya antar developer itu saling kenal. Oh, ternyata proyeknya ini gitu, Ciputra nih. Oh, ternyata Pak Yance berhasil gitu. Oh, ini Pak Alim Gunadi, managing directornya dari Sinar Masland. Nah, dia cerita bagaimana dari awal sampai sukses. Nah, ini bagus nih, ini Pak Gunho ya, arsitek ya. Itu ini nih boleh ditonton nih videonya nih. Dia dari arsitek, saya pernah ikut saham jualan properti, ada 4 ruko nih punya istrinya, tanah orang tua istrinya. Dari situ tuh dia jualan properti. Jadi developer dari 4 ruko itu, saya ikut 10% doang saham. Sekarang dia punya proyek kalau nggak salah 15 proyek. Wow. Di mana-mana ada Pak Gunho, hebat tuh. Sudah ada juga di dalam katalog Pro. Iya. Nah, ya boleh. Nah, itu dia tuh. Hubungin dengan
berapa tuh? 0812. 868 Nah, ya boleh Oh. itu dengan Devi kayaknya tuh namanya. Iya. Jadi nanti bisa rekan-rekan yang mau langsung kontak, bisa langsung kontak di sini. Dan nanti mungkin di halamannya Matlock juga nanti boleh dilengkapi lagi ya Pak ya untuk portfolionya. Jadi bisa dipasang mengenai proyek-proyek apa aja sih yang pernah Bapak tangani, seperti itu Pak. Iya, ya, boleh. Wah, keren. Berarti sekarang untuk kegiatan saat Nah, ini iya. berarti Bapak lebih menjalankan untuk Matlock-nya dulu, Pak, atau memang ada kegiatan lain yang Bapak jalani sekarang? Ya, saya sekarang diminta oleh yang tadi, yang saya kenal, yang saya bilang kalau saya jalanin, saya bisa sulit ya, karena itu barang mati kan. Sorry, kalau saya nggak jalanin, mestinya saya nggak jalanin itu proyek, karena itu barang mati. Kalau saya jalanin, saya jadi bisa deket sama konglomerat ini kan. Nah, saya jalanin dan berhasil kan. Nah, saya deket sama konglomerat ini sampai hari ini. Dan saya diminta bantu untuk pembebasan tanah lah di satu tempat. Oh, oke. Jadi berarti menjadi properti expertnya masih jalan sebetulnya Pak ya. Cuman mungkin tidak seaktif dulu gitu. Ya kurang lebih sekarang ini kan COVID ya kan, udahlah saya juga hanya jalanin yang diminta konglomerat ini aja, yang lain saya tanya-tanya gratis lah ya kan. Developer banyak yang telepon saya, Pak Esmet ini proyek gua gimana, gini gitu. Iya Pak, begini Pak gitu. Paling ngobrol aja lah. Kalau dia bilang pegang dong proyek gua ya kan, aduh sorry nih lagi COVID nih ya. Nah Pak, kira-kira ngomong-ngomong tentang COVID, Pak, kira-kira untuk dunia properti sendiri itu sekarang ini kayak gimana sih, Pak? Apakah tetap berjalan? Apakah memang ada yang di hold dulu? Kayak gitu, Pak? Kalau saya kan hari ini dari awal saya syuting itu adalah developer-developer yang sukses di masa pandemi ya. Saya ingin kasih tahu untuk developer-developer yang lain, karena banyak developer sekarang ini kena dampaknya berat nih. Developer lain, tapi banyak juga developer yang tetap masih sukses gitu. Nah, saya adalah saya syuting Matlock ini, saya tanyain gitu, kenapa sih di masa pandemi proyek Bapak bisa berhasil, rumahnya seperti apa? Nah, itu yang saya syuting hari ini supaya memberi masukan kepada developer yang lain, jangan patah semangat loh. Ini masih banyak kok yang berhasil gitu. Ayo belajar sama yang berhasil dengan melihat video di Matlock. Jadi kalau menurut saya situasi hari ini 50-50 ya. Ada developer yang jeli, dia bisa melihat, dia main ke digital, semuanya kan udah berubah kan zaman kan. Nah, yang mereka yang bisa melihat itu mereka yang berhasil. Tapi memang sebagian besar yang berhasil saat ini adalah developer-developer yang besar ya, yang lebih dipercaya gitu. Kalau yang kecil-kecil ya dia mesti kreatif, mesti main namanya di Blue Ocean. Yang bisa bermain di Blue Ocean dia bisa menang. Nah, menurut Pak Ismet, keberhasilan dari developer-developer yang sekarang masih cukup survive gitu atau berhasil mengeluarkan properti barunya itu kebanyakan itu arahnya kemana Pak? Lebih ke landed house atau mungkin lebih ke ruko atau mungkin apartemen gitu? Kalau dari menurut Pak Ismet sendiri gitu? Sekarang ini yang paling laku ya landed house. Kadang landed house itu kan orang tetap butuh ya, tetap butuh gitu. Cuman landed house seperti apa gitu? Nah itu Pak. Karena kan udah banyak sekarang sudah banyak work from home. Jadi mereka mulai desain rumah, walaupun rumahnya kecil 2 kamar, dia desain yang satu itu kamar buat ruang kerja. Tapi faktanya bisa aja kalau itu keluarga yang baru nikah, dia seneng tuh ada 2 kamar, satu buat ruang kerja. Tapi ya kalau udah punya anak, ya udah nggak bisa tuh Pak. Ya jadi ruang anak gitu. Iya. Jadi itu sudah gitu mereka mesti wifi mesti siap. Terus karena sekarang zamannya orang mesti sehat ya kan. Jadi ya kalau bisa perumahan itu banyak ruang terbukanya. Kamar itu banyak bukaannya lah sehingga udara bisa keluar. Kalau mau masuk rumah ada tempat buat taruh sepatu dulu.
Nah, yang begitu-begitu yang sekarang bisa berhasil jualan. Nah mungkin kalau dari saya pertanyaan terakhir nih Mbak Ziza gitu. Berarti kan tadi Pak Ismet sekarang sibuk dengan Matlook-nya Pak. Harapan kedepannya Pak Ismet sendiri, Matlook ini kedepannya akan mau di create seperti apa Pak gitu? Ya, Matlook ini tujuan kita sebenarnya mengedukasi. Makanya kan kita semua developer yang sukses nanti kita akan minta dia ngomong, kok Bapak bisa sukses sih, gimana sih sukses gitu. Jadi kita tujuannya adalah mengedukasi siapapun, mengedukasi developer oleh developer yang sukses, atau kita juga minta pengamat properti, Pak Panangian Bandung Khalid, Ali Tranggada, siapapun lah. Yang tadi video itu kan Pak Andi Nathanael gitu, konsultan. Nah, kita minta mereka komen. Jadi developer yang lain yang kecil-kecil mereka melihat YouTube Matlook dia bisa belajar dari yang gede-gede bagaimana mereka bisa berhasil. Tujuannya sih ke sana. Ya. GoPro with Catalog Pro. Oke. Sukses selalu.